सर हम कुछ नहीं किए सर। Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah buat sahabat semua. Nah, sebelum lanjut ke alur cerita filmnya, kita sapa-sapa dulu nih para penonton setia LK21 Revive. Terima kasih buat Nilahi Afwan dari Cirebon, Barokah Guru Ngaji dari Tangerang, Pedagang Siti dari Probolinggo, Alvero Nur dari Gunung Kawi, Deng Mat dari Kota Tape, Kedai YouTuber dari Pontianak, Aris Project dari Nias, Astra Jingga dari Sawah Wetan, Martin Kocu dari Sorong, Muhammad Sofian dari Malaysia, dan buat teman-teman semua yang belum mimin sapa nanti di next video ya. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Hasindilu Rubah 2 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Gak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Kisah ini berawal dari sepasang seorang kekasih yang saling jatuh cinta, Rani dan juga Risu. Mereka adalah sepasang suami istri yang saling mencintai, hingga sebuah masalah datang yang menjadikan mereka hidup secara terpisah. Mereka tersangkut sebuah kasus pembunuhan pria bernama Neil. Neil dibunuh dan dibakar untuk menghilangkan jejak Risu, kemudian memotong tangannya sendiri, lalu ditempatkannya tepat di bekas bakaran jasadnya Neil, agar polisi yakin bahwa Risu telah meninggal, lalu bisa kabur dari sebuah hukuman negara. Singkat cerita, kini Risu dan Rani mengasingkan diri di sebuah kota yang bernama Agra, jauh dari kerabat serta keluarga mereka. Untuk menyembunyikan identitasnya, mereka tinggal di atap yang berbeda. Rani dikenal sebagai seorang janda yang menyewa sebuah kos-kosan dan membuka salon kecantikan. Risu juga dikenal sebagai duda bernama Naitik Rahul. Ia menyamar sebagai pengajar dan tinggal di tempat seorang disabilitas bernama Ponam. Paginya, seorang menteri gagah bernama Abimanyu datang ke tempatnya Rani. Ia selalu modus mendekati Rani dengan membawakan tomat dan diberikannya kepada ibu kos. Rani yang buru-buru pergi ke salonnya lupa membawa bonekanya. Abimanyu mengejar Rani, namun Rani tak mendengar teriakannya Abimanyu. Hingga jauh ia kemudian mengikuti Rani dengan berlari. Sampai akhirnya Rani pun tiba tepat di salon kecantikannya. Ia kaget saat Abimanyu sudah ada di belakangnya. "Kau meninggalkan bonekamu," ucap Abimanyu. Rani berterima kasih kepada mantri tersebut. Rani menyuruh Abimanyu untuk menunggunya karena ada klien yang harus ia kerjakan. Hingga larut, Rani tersadar bahwa Abimanyu masih menunggunya di luar. Rani kemudian bergegas menemui Abimanyu dan meminta maaf kepada Abimanyu. Tanpa basa-basi, mantri itu bertanya pada Rani, "Maukah kamu menonton di malam Jumat nanti?" Rani kemudian mengiyakan ajakan mantri tersebut. Di sisi lain, Risu di tempat asingnya ini juga sedang mempersiapkan rencana agar ia dan Rani bisa hidup bersama lagi. Poman, pemilik rumah yang ditinggali Risu, tergoda oleh ketampanannya Risu. Poman sangat berhasrat ingin memiliki Risu. Rani kemudian menelpon Risu dan berkata ingin menemuinya. Risu datang sembunyi-sembunyi ke kamarnya Rani. Rani sangat merindukan Risu pada saat itu. Rani lupa dengan janji yang ia buat bersama Abimanyu. Nampak Abimanyu telah membeli tiket satu teater agar bisa menonton berdua dengan Rani. Namun sayang, Rani tak kunjung juga datang. Abimanyu datang ke tempat Rani dengan membawa tomat untuk ibu kos Rani. Rani yang saat itu berada di ruang tamu melayani customernya berjingkat kaget. Rani sangat merasa bersalah, apalagi melihat Abimanyu yang basah kuyup karena hujan. Abimanyu yang tak kapok, ia kemudian kembali mengajak Rani untuk menonton bioskop. Rani kemudian mengiyakan ajakan Abimanyu karena merasa tidak enak. Keadaan Rani dan Risu memang tak mudah. Cinta mereka tak semulus kulit bayi. Malam hari, Rani dan Risu kemudian berkomunikasi melalui sebuah earphone agar tak ada yang curiga. Mereka tengah asik bercerita satu dengan yang lainnya. Tiba-tiba tas Rani dijambret. Refleks, Risu mengejar pencuri itu.
Hingga sebuah mobil polisi datang, Risu berbalik arah. Ya, Risu tak boleh ketahuan jika ia masih hidup. Risu berhasil kabur, namun sial, Rani dikenali oleh salah satu polisi itu. Polisi itu bernama Kishore. Kishore adalah polisi yang menyelidiki kasus pembunuhannya Neil dahulu. Baik Rani maupun Risu tak menyangka akan bertemu di tempat yang dianggapnya aman selama ini. Keesokan paginya, Kishore datang ke kosannya Rani. Rani sempat tegang, namun ia berusaha untuk tenang pada saat itu. Kishore kemudian mengembalikan tas yang dijambretnya semalam. Kishore yang masih mencurigai Rani, Kishore kemudian mengingatkan Rani tentang masa lalu yaitu pembunuhan Neil. Kishore yakin bahwa ada yang belum terpecahkan dalam kasus tersebut. Namun ia tak mempunyai cukup bukti untuk membuka kasus pembunuhannya Neil. Malamnya, Rani bertemu dengan Risu di sebuah bioskop melalui earphone yang terhubung satu sama lain. Rani menceritakan jika ia bertemu dengan Kishore. Risu menenangkan bahwa Rani tidak boleh takut. Tiba-tiba di situ Risu kemudian menghilang. Rani menoleh ke kanan dan ke kiri dan menyadari jika ia sedang diikuti oleh Kishore. Risu yang sudah lebih dulu menyadari hal tersebut, kemudian ia segera membuang ponselnya ke sebuah toilet. Kini Rani tak dapat menghubungi Risu. Beberapa hari kemudian ketika Rani sedang bekerja di salonnya, ada sebuah truk sampah tepat terparkir di depan tokonya. Rani kesal karena ia sangat mengganggu kondisi salonnya. Namun Rani melihat tulisan belakang truk tersebut, yaitu sebuah kutipan dari penulis Dinesh Pandit. Rani seketika bertanya pada sopir tersebut, "Apa kau menulisnya?" Sopir itu menjawab jika seseorang menyuruhnya untuk tetap di depan toko selama 1 jam. Rani dan Risu sering menggunakan syair Pandit untuk berkomunikasi dan memberikan sebuah kode. Rani segera tahu bahwa kode itu ditulis untuknya. Kode itu mengisyaratkan bahwa Risu akan menelponnya di tempat telepon umum. Dan benar saja, malam itu Rani pergi ke sebuah telepon umum dan Risu menelpon dirinya. Risu hanya bisa berbicara sebentar dengan Rani pada malam itu. "Kamu harus bersabar dan tak boleh terlihat takut jika polisi mendatangi dirimu," pesan Risu kepada Rani. Lalu Risu menutup teleponnya. Keesokan harinya, Rani mendapat telepon dari kantor kepolisian. Ia dimintai datang. Rani datang dengan muka santai namun tegang pada saat itu. Ia menemui Kishore yang sudah menunggunya. Namun ia dikejutkan dengan pria yang datang, sebut saja namanya Paswan. Paswan ini adalah pamannya Neil dan juga pamannya Risu. Neil adalah ponakan kesayangannya Paswan. Paswan kemudian ditelepon oleh Kishore untuk memimpin kasus yang belum selesai pada saat itu. Paswan menanyakan banyak pertanyaan kepada Rani. Paswan sangat curiga karena sejak meninggalnya Risu, Rani hidup seorang diri di tempat yang jauh. Bahkan tak ada satu keluarga pun yang menemani dirinya. Paswan mengira Rani tinggal bersama Risu di tempat tersebut. Akhirnya polisi mengintai Rani 24 jam lamanya. Kemanapun Rani pergi, ia selalu diikuti oleh polisi. Paswan juga menyadap teleponnya Rani ketika tahu Rani sering menghubungi Naitik Rahul alias Risu. Polisi menyelidiki aktivitasnya Rahul. Agen perjalanan yang sering dihubungi Rahul kini kemudian ditutup. Kini Rahul tak bisa kabur kemana-mana. Rani yang sedang memikirkan jalan keluar tiba-tiba mendapat sebuah ide ketika melihat Abhimanyu sang mantri. Rani segera menemui Risu dan mengatakan jika ia mempunyai sebuah ide. Rani akan berpura-pura menikahi Abhimanyu. Awalnya Risu menolak hal tersebut karena Risu tak mau cintanya terbagi. Rani meyakinkan Risu bahwa itu satu-satunya jalan keluar agar pada saat ini polisi makin percaya jika Rani tidak sedang bersama Risu. Risu pun terpaksa menyambut ide gilanya Rani. Keesokan harinya, Rani dan Abhimanyu bertemu. Rani langsung menyerocos jika ia mau menikah dengan Abhimanyu. Pernyataan Rani membuat Abhimanyu tak percaya. Meski tak ada cinta, tapi Rani mau mencoba untuk hidup bersama Abhimanyu. Bujuk Rani pada saat itu. Abhimanyu yang girang bukan kepalang. Meski tahu Rani belum mencintai Abhimanyu, baginya ini sudah membuat hatinya berbunga-bunga. Singkat cerita, pernikahan Abhimanyu dan Rani pun kemudian digelar dengan sangat meriah. Kishore dan Paswan datang menghadiri acara pernikahan mereka. Paswan menduga jika Risu akan datang ke pernikahan tersebut karena Paswan mengenal Risu
dan Risu tidak akan membiarkan gadis yang ia cintai menikah dengan orang lain. Singkat cerita, pesta pernikahan pun telah usai. Mereka nampak menjalankan kehidupan normal seperti biasanya. Namun Rani selalu menolak ajakan hasratnya Abimanyu. Hingga suatu ketika, Rani akan menemui Risu di tempat kos-kosannya. Rani melihat Risu berciuman dengan Poman. Rani cemburu dan kembali ke rumah. Karena kesal dengan yang dilihatnya, Rani kemudian minum minuman hingga kemudian mabuk. Abimanyu menghampiri Rani yang mabuk. Rani mengatakan hal yang membuat Abimanyu sangat kesal. Rani mengatakan jika ia telah menipu Abimanyu karena ia ingin menyelamatkan kekasihnya Risu. Rani telah menipu pernikahan ini, sehingga keesokan harinya Abimanyu menyuruh Rani untuk menelpon Risu meminta untuk bertemu. Mereka bertemu di taman bermain. Bukannya marah, Abimanyu malah bersedia ingin membantu Rani dan juga Risu keluar dari India. Ia akan mengurus segala perizinan dan tiket untuk mereka. Cintanya kepada Rani membuatnya seperti itu. Abimanyu akan melakukan apapun demi gadis yang ia cintai, meski Rani tak membalas cintanya Abimanyu. Kini Risu tinggal di kliniknya Abimanyu. Abimanyu menjanjikan bahwa ia akan mengeluarkan mereka dalam 2 hari. Suara pintu kemudian terdengar. Tok, 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 tok. Risu membuka pintu, ternyata Poman. Poman tahu persembunyian Risu saat ini karena ia telah mengikuti Risu. Untuk membuat Poman tak datang lagi, Risu berkata jika ia akan menemui Poman dalam 1 bulan lagi. Poman percaya dengan perkataan Risu, kemudian Poman pun pergi. Ketukan kembali terdengar. Risu membukakan, namun bukan Poman yang datang, melainkan seorang kenalannya Abimanyu. Seorang pawang ular yang memeras Abimanyu. Dari sini, Risu tahu jika Abimanyu bukanlah orang yang baik. Abimanyu telah menipu semua orang. Dia telah membunuh keluarganya sendiri. Abimanyu membunuh keluarganya dengan seekor ular kobra yang ia sewa. Ketika Abimanyu menjenguk Risu, Abimanyu mencium aroma bunga melati. Ia bertanya pada Risu, apa ada seseorang yang datang? Risu menjawab bahwa Poman datang kemari dan menjelaskan siapa Poman. Situasi nampak sangat tegang. Risu yang sudah tahu kebohongan Abimanyu takut akan melukai Rani. Tiba-tiba Risu menyerang Abimanyu, namun Abimanyu berhasil keluar dan mengunci pintu dan Risu pun ada di dalam. Risu berusaha mendobrak pintu tersebut dan berhasil untuk keluar. Ia segera menuju rumah Abimanyu untuk menyelamatkan Rani. Abimanyu berubah sikap terhadap Rani. Kini ia penuh dendam dan mengatakan kepada Rani jika ia tidak menyukai pengkhianatan. Bahkan ia tak segan-segan untuk membunuh orang tersebut. Abimanyu bercerita, ia menjadi yatim piatu karena telah membunuh keluarganya yang mengkhianati dirinya. Rani kaget dengan kejujuran Abimanyu. Risu telah sampai di rumah Abimanyu dan menengahi mereka. Karena sama-sama memiliki rahasia di masa lalunya, Risu, Rani, dan Abimanyu berkompromi merencanakan sesuatu agar mereka bisa lolos dari jeratan hukum negara. Kembali ke Kisor, ia ditelepon anak buahnya dan memberitahukan jika mereka menemukan 2 jasad dengan kondisi terbakar. Kisor bergegas ke TKP. Ia mengidentifikasi jasad-jasad tersebut dan ditemukan identitas atas nama Abimanyu dan juga Poman. Kisor langsung mencurigai Rani sebagai tersangka utama. Rani kemudian ditahan di dalam sebuah sel. Ia disiksa oleh polisi wanita. Berita penyiksaan Rani beredar di media. Kisor dan Pasman sengaja membuat viral berita penyiksaan Rani di dalam penjara. Melihat berita itu, Risu yang tak terima segera mengambil tindakan. Ia membuat sebuah video pengakuan dirinya dan bersedia untuk menyerahkan diri. Namun syarat, jika Rani harus dibebaskan secara mandiri di sebuah jembatan dan Risu akan menyerahkan dirinya secara terbuka. Malam hari pun tiba, Risu kemudian datang menyerahkan dirinya kepada pihak yang berwajib. Kisor dan Pasman kemudian membebaskan Rani. Rani berjalan menyusuri jembatan tersebut menghampiri Risu. Polisi itu kemudian menutup jembatan dengan penjagaan yang sangat ketat. Tiba-tiba salah seorang datang menghampiri Rani dan juga Risu. Dia adalah Abimanyu. Ternyata Abimanyu masih hidup dan mayat yang ditemukan adalah mayat seorang pawang ular kobra yang telah memeras Abimanyu. Ternyata pelakunya adalah Abimanyu sendiri.
Abimanyu mengira mereka adalah ancaman besar untuk Abimanyu. Cerita masih berlanjut. Abimanyu nampak kesal dengan Rani yang telah mengkhianati cintanya. Ia akan menghabisi Risu dan juga Rani karena telah menipu Abimanyu. Perkelahian pun terjadi di antara mereka. Risu dan Abimanyu berkelahi tepat di pinggiran jembatan. Dor, suara tembakan terdengar. Rani tertembak dan hampir terjatuh dari jembatan tersebut. Risu berusaha menangkap Rani. Abimanyu masih menyerang Risu dan akhirnya mereka bertiga terjatuh ke dalam sungai yang dipenuhi oleh buaya. Singkat cerita, semua ini adalah sebuah rencana mereka untuk mengelabui polisi yang mengejarnya. Abimanyu, Risu dan juga Rani sudah merencanakannya sejak awal. Mereka berniat untuk membodohi polisi dengan menceburkan diri ke dalam sungai yang dipenuhi oleh buaya. Dengan demikian, Kishore dan Paswan akan mempercayai jika mereka bertiga mati dimakan buaya. Kishore dan Paswan yang kebingungan mengerahkan tim SAR-nya untuk menyusuri sungai dan mencari jasadnya Risu, Rani, dan juga Abimanyu. Namun mereka tak menemukan satu jasad pun. Mereka hanya menemukan tangan palsunya Risu. Kishore dan Paswan awalnya tak mau menutup kasus ini. Namun kepala kepolisian menyarankan agar mereka menutup kasus ini karena sudah tak ada lagi tersangka yang dicari. 6 bulan kemudian berlalu. Kini Abimanyu dan Rani tinggal bersama mengasingkan diri di sebuah tempat yang jauh dari Agra. Mereka selamat karena 3 hari sebelum penyerahan Risu, Abimanyu dan Risu memberi berkilo-kilo daging setiap harinya kepada buaya-buaya yang ada di sungai itu hingga mereka kenyang. Dengan demikian, ketika mereka menjatuhkan diri ke sungai, mereka bisa bebas berenang karena buaya tak lagi mencari mangsa. Itulah cara mereka lolos dari terkaman buaya yang ada di sungai itu. Di tempat asing itu, Abimanyu menjalani kehidupan bersama Rani dengan sebagai seorang mantri dan Rani sendiri bekerja di salah satu sekolah dasar. Rani yang berada di sekolah dasar mendapat pesan pada buku yang sedang dibacanya bahwa pesan itu ditulis oleh Risu. Dia kaget bukan kepalang. Rani selama ini mengetahui jika Risu telah tewas dimakan buaya saat mereka dalam pengejaran di jembatan itu. Rani menemui Risu di sebuah kuil. Rani masih tak mempercayai bahwa orang yang sangat dicintainya sekarang di hadapan matanya. Risu selama ini sembunyi dan mengamankan diri, dan ketika situasi telah aman, ia berani menemui Rani. Risu bercerita jika ia berhasil menyelamatkan diri pada saat itu. Ia juga mengatakan bahwa Abimanyu telah berkhianat. Saat di sungai, Abimanyu melepaskan tangan palsunya hingga ia tak dapat berenang. Bahkan Abimanyu juga mendorong Risu dan hampir diterkam oleh hewan buas yang ada di sana. Risu mengatakan jika ia berusaha keras agar bisa selamat dari buaya tersebut. Rani yang tahu kebenaran kejadiannya membuat rencana agar Abimanyu mendapat pelajaran yang sepadan. Rani menyuruh Abimanyu datang ke sebuah puncak pada sore hari. Abimanyu pun datang dan berkata pada Rani mengapa ia ingin menemuinya di sini. Tanpa basa-basi Rani menjawab bahwa ia ingin mengakhiri hubungan ini karena Rani tak mau mencintainya. Rani mengatakan jika selama ini ia memendam, bahkan Rani mengungkit terbunuhnya Ponam dan juga si pawang kobra itu. Rani mengatakan jika tak ada dalam rencananya. Abimanyu membela diri jika ia melakukannya agar rahasia masa lalu Rani tak terbongkar. Tiba-tiba Paswan dan anak buahnya datang. Ia mendengar semua pengakuannya Abimanyu yang telah membunuh Poman dan juga si pawang ular. Ya, Paswan datang karena Rani yang memberitahu keberadaannya. Rani menjebak Abimanyu pada saat itu. Dan atas pengakuan Abimanyu, ia kemudian ditangkap oleh kepolisian. Namun karena Rani juga ingin lepas dari semua ini, ia akhirnya melompat tepat ke jurang yang curam di depan matanya. Segera Paswan memerintahkan tim SAR-nya agar menemukan Rani. Namun sayangnya mereka tak dapat menemukan jasad Rani pada saat itu. Rupanya Rani memang berniat melompat dan saat ia menceburkan dirinya ke dalam danau, ia kemudian berhasil selamat dan menemui pujaan hatinya, yaitu Risu. Rani dan Risu diuji dengan cobaan yang tak ada habis-habisnya. Namun terbukti cinta sejati mereka dapat menyatukan mereka kembali dengan berbagai masalah dan ujian yang begitu sangat mematikan.
Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul Hasin Dilruba 2 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.